Sebenarnya, suatu kebohongan adalah perilaku yang kurang terpuji. Akan tetapi, jika kita melakukan suatu kebohongan demi kebaikan bersama, tak apalah. Jika dianggap dosa, biarlah menjadi urusan Sang Maha Pemilik hidup. Tak terasa hampir 3 minggu aku menjalani proses training ini. Segala ilmu tentang terapi pijat dan spa telah aku dapati. Meski tak sesuai harapanku sebelumnya, namun aku berusaha menjalani semua ini dengan sepenuh hati. Menurut seniorku, mulai lusa aku sudah bisa magang di salah satu outlet. Aku sangat senang sekali, apalagi di sana nantinya aku bakal bisa mulai mendapat uang dari customer yang ku kerjakan. Mit, mulai lusa kamu udah bisa magang ya. Lakukan yang terbaik. Kalau tak ingin kembali ke training center, pinta Mbak Ipa padaku. Iya Mbak, itu pasti, jawabku percaya diri. Ini surat tugasmu. Ingat, lakukan tiap treatment sesuai SOP yang telah kamu pelajari, ucapnya mengingatkanku. Iya Mbak, maaf Mbak, apa selama magang aku masih bisa tidur di sini ya? Aku tak punya siapa-siapa di sini, ucapku mengiba padanya. Kamu masih bisa kok tidur di sini, tapi ingat, bersihkan lingkungan ini sebelum kamu berangkat magang. Jatah makan kamu sudah nggak dapat. Kamu bukan lagi anggota training center lagi, tuturnya padaku. Baik Mbak, kalau begitu aku permisi dulu ya, pamitku padanya. Aku bergegas kembali ke penginapan. Ku pelajari ulang setiap materi yang telah ku terima selama ini. Meski hanya SPA, namun ternyata banyak banget SOP-nya. Suasana training center emang sudah agak sepi, karena sudah banyak yang masuk masa magang. Di sini tinggal 2 orang saja, aku dan Zuzun. Dia berasal dari Malang. Mak, gimana nih? Besok lusa kita sudah magang loh, tanyaku basa-basi padanya. Ya, semua harus kita jalanilah. Kalau di sini terus, kita gak bakal dapat duit. Malah pengeluaran terus setiap hari, keluhnya padaku. Iya mak, kamu benar. Kamu udah siap tah dengan magang besok lusa? Tanyaku lagi. Siap nggak siap? Ya harus siap. Tapi aku agak gimana gitu. Tiap harus membasuh kaki customer nanti. Mamaku di rumah saja tak pernah ku cuci kakinya. Gerutunya kesal. Benar juga apa yang dikatakan oleh Zuzun. Selama ini aku juga belum sekalipun mencuci dan mengelap kaki ibuku. Belum lagi harus menggosok dan mengelap kaki itu hingga kering. Mengingat semua itu membuat hatiku miris sendiri. Kali ini aku tak hanya menyiapkan diri tapi juga mental agar cepat mendapat surat tugas penempatan juga. Aku berencana memilih outlet yang tak jauh dari rumah agar aku juga sesekali pulang melihat ibu di rumah. Akhirnya hari yang kutunggu-tunggu tiba juga. Pagi ini aku dengan penuh semangat bersiap untuk berangkat magang. Tak lupa ku bawa buku yang ku pelajari selama ini agar sesekali nanti bisa ku buka lagi. Ini Mita dan Zuzun ya, anak magang baru? Tanya kasir yang berjaga di depan. Iya mbak, ini surat tugasnya, jawabku dan Zuzun hampir bersamaan. Ya udah, kalian langsung naik ke lantai 3 ya. Nanti kalau waktunya kerja, aku panggil, pintanya. Aku dan Zuzun bergegas menelusuri tangga menuju lantai 3. Di sana berkumpul para senior yang bekerja di tempat ini. Rasa canggung dan juga sungkan sedikit menyelimutiku. Namun ku coba untuk bisa membawa diri, menonton TV dan saling bersenda gurau. Itulah yang bisa kami lakukan. Terkadang kami membantu senior yang mendapat tugas mencuci handuk
hingga melipatnya. Semua itu kami lakukan dengan senang hati agar senior bisa menerima kami berdua. Kring, kring. Terdengar bunyi telepon yang terhubung ke meja kasir berdering. Karena hanya ada aku dan Zuzun saja, aku bergegas mengangkat telepon itu. "Halo mbak," ucapku saat panggilan terhubung. "Mita kerja 2 jam ya di ruang VIP," ucap mbak kasir. Telepon langsung dimatikan. "Siapa yang kerja, Mit?" tanya Zuzun penasaran. "Aku, mak. Doain lancar ya. Siapa tahu nanti dapat tips. Aku traktir deh nanti," pintaku padanya. "Iya, itu pasti. Udah buruan sana. Jangan lupa lakukan yang terbaik," ucapnya mengingatkanku. Aku hanya tersenyum dan memberi 2 jempol tangan padanya. Aku bergegas turun menyambut customer itu. Aku lantas membawanya menuju ruang VIP. Setelah ia masuk, aku langsung menyiapkan air rendaman yang terdiri dari air hangat yang dicampur sedikit garam. "Selamat datang, mbak. Silakan direndam dulu ya kakinya," pintaku pada customer itu. "Makasih, mbak. Nanti aku mau massage oil yang beraroma jasmin ya," ucapnya padaku. "Baik, mbak. Aku siapin dulu ya. Mohon ditunggu," jawabku. Aku bergegas kembali ke pantry yang tak jauh dari ruang VIP itu. Sembari menunggu kaki yang direndam kira-kira 5 menitan, aku duduk-duduk di kursi pantry. Kulihat ada seorang cowok senior yang juga berada di dalam pantry. "Kerja juga ya, Kak?" tanyaku sedikit basa-basi. "Udah tahu pakai nanya," jawabnya ketus. Namun sorot matanya masih saja tajam melihat ke arahku. "Mari, aku duluan ya, pamitku." Aku bergegas kembali ke ruangan VIP. Tak tahan rasanya terus mendapat tatapan tajam itu. Apalagi melihat orangnya yang sepertinya cukup dingin membuatku sungkan sendiri. "Permisi mbak," ucapku saat masuk ruangan itu. Aku bergegas menggosok dan menyikat kaki customer itu. Setelah memastikan bersih, barulah ku angkat dan ku keringkan menggunakan handuk. "Mari, silakan diangkat, mbak," pintaku padanya. "Makasih, mbak. Udah lama kerja di sini?" tanyanya padaku. "Baru saja kok, mbak. Malahan mbak ini customer pertamaku. Permisi bentar ya, mbak. Saya mau membuangnya air ini dulu," pamitku padanya. Aku kembali menuju pantry untuk meletakkan air dalam ember itu. Kulihat cowok tadi masih melihatku dengan tatapan yang cukup aneh. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa dia menatapku seperti itu? "Kak, kenapa melihatku seperti itu sih? Ada yang salah ya denganku?" tanyaku ragu. "Santai, tak ada yang salah. Lakukan saja sebisamu. Aku tak akan menilai dan mengomentarimu kok," tuturnya padaku. "Lantas, kenapa dari tadi kakak terus menatapku?" tanyaku penasaran. "Setelah kamu selesai kerja nanti, kita ngobrol bentar ya. Ada yang mau aku omongin," ucapnya padaku. Iya kak," jawabku singkat. Aku jadi makin penasaran apa yang bakal diobrolin nanti. Aku aja tak kenal siapa dia. Kenapa dia mau mengajak ngobrol anak baru sepertiku? Apakah ada yang salah dengan apa yang aku lakukan? Sesuatu apa yang sudah seharusnya terjadi, maka sebesar apapun usaha kita untuk berhati-hati pasti akan terjadi. Apapun itu, baik hal baik atau hal buruk sekalipun, tak akan bisa kita menghindari yang namanya takdir. Selama aku mengerjakan tugasku, pikiranku terpecah pada ucapan seniorku tadi. Baru ku tahu dari bajunya jika ia bernama Ardi. Mungkin karena aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri,
sampai aku ditegur kustomerku. "Mbak, halo," seru kustomerku. Iya mbak, ada apa ya?" tanyaku tergagap. "Pijatannya enak banget. Aku ngantuk nih. Kalau nanti udah selesai, bangunin ya. Aku mau tidur dulu," ucapnya padaku. Aku hanya mengangguk dan tersenyum sungkan. Bagaimana tidak? Ini kustomer pertamaku. Namun aku udah kegap, sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku buru-buru fokus dan terus melakukan pijatan. Beruntung ia suka dengan pijatanku, sehingga aku merasa mendapat semangat lebih dalam bekerja. Setelah hampir 2 jam aku melakukan tugas treatment ini, akhirnya selesai juga pekerjaanku. "Permisi mbak, udah selesai ini. Maaf, silakan duduk sebentar ya," pintaku membangunkannya. Wah, aku tertidur lama ya mbak. "Maaf ya, habis pijatannya enak banget," ucapnya tersipu. Aku hanya tersenyum dan bergegas membilas kembali kakinya yang terkena minyak. Selepas itu, ku keringkan kembali kaki mulus itu dengan handuk yang telah aku siapkan sebelumnya. "Bagaimana mbak pijatanku?" tanyaku, meminta komentarnya. "Enak mbak, pas banget buat aku. Tapi lain kali jangan melamun ya. Kalau ketemu customer yang bawel, bisa kena omel loh nanti," tuturnya padaku. Iya mbak, makasih sarannya." "Oh iya, mau minum apa? Teh, jahe, apa air putih? Ada lagi nih, free soft drinknya. Mau diambil tidak ya?" tanyaku padanya. "Jahe aja mbak, biar hangat ini badan. Soft drinknya buat mbak saja. Terserah deh, mau ambil apa?" jawabnya padaku. "Baik mbak, tunggu sebentar ya. Sebelumnya, makasih buat soft drinknya," ucapku. Aku bergegas menuju pantry untuk membuatkan secangkir jahe hangat untuk kustomerku. Ada perasaan lega tersendiri saat bisa menyelesaikan treatment ini dengan lancar, apalagi tanpa komplain dari kustomer. Setelah minuman jadi, aku bergegas menyajikannya. Aku sangat senang sekali saat mendapat tambahan tips khusus dari kustomerku. Kata para senior, jika beruntung, kita akan banyak mendapatkan uang tips tambahan ini. Semua sudah beres, bahkan aku juga sudah membersihkan bekas tempatku bekerja tadi. Saat aku naik menuju lantai 3 di tangga, tak sengaja aku bertemu senior Ardi kembali. "Sudah bereskah kerjaanmu?" tanyanya penuh selidik. "Sudah mas," jawabku ragu. "Ikuti aku," pintanya. Bak kerbau dicucuk hidungnya. Aku hanya diam dan menuruti ucapannya. Entah mengapa rasa enggan yang dari tadi hadir seolah hilang begitu saja. "Kita mau kemana kak? Nanti kalau ada yang nyariin bagaimana?" tanyaku penuh selidik. "Nggak usah khawatir, aku ini senior terlama di sini. Sudah sepatutnya kamu mengikuti kemauanku," serunya. Ia terus menarik tanganku dan membawaku ke lantai 4. Rasa takut dan khawatir tiba-tiba saja menghinggapiku. Apalagi aku tadi belum sempat bilang sama Zuzun juga. Takut jika nanti ia mencariku. Terlebih lagi jika nanti ia malah meninggalkanku pulang sendiri ke penginapan training center. Mau ngomong apa ya kak? Tanyaku gugup. Ia tak menjawab pertanyaanku. Bahkan matanya terus saja menatapku dengan tatapan tajam. Hatiku sangat gemetar dan takut jika terjadi sesuatu padaku. "Kak Ardi," seruku memanggilnya. "Gak usah keras-keras begitu kali. Aku juga belum budek kali," jawabnya. Sontak saja membuatku sangat terkejut. "Iya maaf, habisnya dari tadi kakak cuma diam. Jangan lama-lama kak, takut jika Zuzun nanti mencariku,"
ucapku padanya. Ya udah, sini tulis nomor ponselmu, pintanya. Ia menyerahkan ponsel miliknya padaku. Biar urusan cepat kelar, tanpa rasa curiga, aku tulis begitu saja nomor kontakku. Aku berharap secepatnya bisa pergi dari tempat ini. Apalagi di sini kami hanya berdua. Takut terjadi fitnah yang muncul kemudian. Setelah urusan beres, aku bergegas turun ke lantai 3 tanpa menunggu persetujuannya. Kebetulan jam kerja juga sudah habis. Jadi aku dan Zuzun bersiap untuk kembali ke training center. Sesampainya di penginapan, seperti biasa, kami harus membersihkan lingkungan training center ini. Tak apalah, daripada aku harus sewa kos, hitung-hitung menghemat pengeluaranku. Mit, kamu tadi dari mana sih? Sehabis kerja, tak cariin, lama banget nggak ada, tanya Zuzun padaku. Aku tadi diajak ngobrol sama Mas Ardi. Meski agak takut, mau gimana lagi? Sungkan juga, mau menolak, jawabku ragu. Hah, Ardi? Cowok pendiam dan misterius itu, Mit. Emang ngobrolin apa tadi? Tanya Zuzun penuh selidik. Biasa sih, Mak, basa-basi dan minta nomor ponselku, jawabku santai. Hati-hati loh kamu, Mit. Jangan-jangan kamu mau dijadiin gebetannya. Besok-besok jangan mau deh diajak berduaan lagi dengannya, ucap Zuzun mengingatkanku. Iya, Mak. Aku takut kok. Tujuanku kesini kan juga kerja. Tak mungkin aku macam-macam, jawabku menenangkannya. Setelah mengobrol panjang lebar dengan Zuzun, kami bergegas gantian mandi dan mencari makan malam. Beruntungnya, di Solo ini ada warung makan atau HIK yang buka sampai dini hari. Apalagi di sini harganya juga cukup murah, jadi sangat membantuku dalam penghematan. Makan malam sudah lewat, waktunya kami berdua rebahan dengan dunia masing-masing. Aku membuka aplikasi biru yang berada dalam ponselku. Ternyata di sana ada permintaan pertemanan. Saat kulihat siapa orang itu, ia adalah Ardi, senior yang mengajakku ngobrol tadi. Hai Mita, sapanya. Saat pertemanan sudah aku terima. Kebetulan dia juga lagi online. Hai juga, ini Mas Ardi ya, balasku kemudian. Iya, udah tahu pakai nanya segala. Basa-basi gak penting banget, balasnya ketus. Melihat balasannya, aku hanya terdiam, bingung mau bahas apalagi. BTW, kamu ini kok cantik banget ya, Mit, tulisnya lagi. Pesannya hanya ku baca saja, tanpa ada niat untuk membalasnya. Aku malah kepo dengan akunnya. Ku buka setiap beranda, bahkan album fotonya. Aku sangat terkejut, ternyata ia telah memiliki anak dan juga istri. Kulihat, ternyata anaknya baru saja lahir. Hal yang membuatku heran, mengapa ia malah mendekatiku? Bukankah seharusnya ia tengah sibuk dengan buah hatinya? Kok gak balas pesanku sih, marah ya? Tanyanya padaku. Entah kenapa aku menjadi ilfil padanya. Takut juga jika nanti diketahui oleh istrinya. Bisa-bisa aku dituduh pelakor. Lebih parahnya lagi, aku bisa saja dilabrak dan diviralkan oleh istri sahnya. Membayangkannya saja aku sudah begidik ngeri sendiri. Ya udah, selamat malam. Mat tidur, moga bisa mimpiin aku ya, tulisnya lagi. Meski kesal, entah kenapa aku masih saja bisa tersipu malu seperti orang yang sedang jatuh cinta. Masa iya aku jatuh cinta pada suami orang? Aduh, jangan sampai deh. Thanks, balasku singkat. Pikiranku mulai mengembara kemana-mana. Apa sih sebenarnya yang aku inginkan? Aku secepatnya harus bertanya secara langsung apa sebenarnya yang ia mau.
Mit, aku tuh suka sama kamu. Pesannya lagi. Dek, bagai disambar petir. Aku sangat terkejut membaca pesan darinya. Aku harus balas apa? Takut juga jika menyinggung perasaannya. Apalagi ia merupakan senior di sini. Takut juga jika berpengaruh dengan kerjaanku. Ada yang bisa bantu aku? Aku harus balas apa? Pesan Mas Ardi, gimana rasanya disukai suami orang? Bersambung.